Di materi selanjutnya kita akan membahas tentang plan aset. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang apa itu plan aset, perolehan aset tetap, penyusutan plan aset, penghapusan aset tetap, natural resource, intangible asset, dan beberapa contoh soal latihannya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, plan aset itu adalah sumber daya kepemilikan perusahaan, namun dapat digunakan secara berkali-kali dan juga tidak mudah habis nilainya, namun tetap mengalami yang namanya penyusutan. Nah, plan aset ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada aset lancar atau current asset, itu masa berlakunya kurang dari 1 tahun dan memberikan manfaat kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti persediaan kas, persediaan peralatan, investasi jangka pendek, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu ada aset tetap atau fixed asset. Ini memberikan manfaat dan berlaku lebih dari 1 tahun atau lebih kita kenal dengan jangka panjang. Nah, contohnya itu seperti gedung, investasi jangka panjang, sumber daya alam, dan aset tak berwujud. Selanjutnya itu tentang pengakuan akuntansi terkait aset tetap. Jadi dalam akuntansi itu diakui pada 3 kondisi. Yang pertama pada saat perolehan aset tetap atau pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Yang kedua pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan atau digunakan. Yang ketiga pada saat aset tetap tersebut dihapuskan. Nah, aset tetap ini memiliki karakteristik yaitu memiliki substansi fisik yang jelas, baik bentuk maupun ukurannya. Dan aset tetap digunakan untuk mendukung operasional perusahaan, bukan untuk diniatkan dijual. Dan aset tetap ini memberikan perusahaan manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap berwujud itu seperti plan aset, fixed asset, properti, equipment, dan lain sebagainya. Aset perusahaan dapat diperoleh dari berbagai hal, yaitu yang pertama itu didapatkan dengan cara dibeli atau dibangun sendiri, dibeli baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, dibangun sendiri ini berarti perusahaan tersebut membangun sendiri aset perusahaannya seperti pembangunan gedung, kantor, toko, pabrik, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, itu didapatkan dengan cara diciptakan. Contohnya, hak paten. Jika perusahaan menemukan teknologi terbaru yang belum pernah ada sebelumnya, kemudian harus didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sehingga muncul hak paten, sehingga penemuan teknologi tersebut tidak bisa diakui sembarangan oleh pihak lain. Yang ketiga itu didapatkan dengan cara hadiah. Dan yang keempat itu didapatkan dengan cara ditukar. Untuk aset perusahaan yang diperoleh dengan cara ditukar ini dengan melakukan pertukaran aset lama ke aset baru sehingga aset baru tersebut mampu memberikan produktivitas kepada produk yang dihasilkan. Selanjutnya itu tentang harga perolehan aset tetap. Pengertiannya itu adalah semua pengeluaran yang dibayarkan perusahaan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Nah, harga perolehan aset tetap didapat ketika semua biaya telah dibayarkan. Ketika terdapat biaya asuransi, maka tidak termasuk harga perolehan. Apabila saat membeli tanah, namun perlu direnovasi, maka biaya renovasi itu termasuk ke dalam harga perolehan. Jadi yang dimaksud dengan harga perolehan itu adalah semua yang berhubungan langsung dengan perolehan aset tetap tersebut, tetapi tidak termasuk dengan biaya asuransi. Selanjutnya kita membahas tentang aset tetap berupa tanah atau land. Jadi tanah ini adalah aset tetap yang berwujud yang tidak mengalami penyusutan karena umur manfaat dari tanah ini tidak terbatas dan harganya akan selalu naik seiring bertambahnya umur dari tanah tersebut. Nah, yang termasuk harga perolehan tanah itu ada 5 macam atau 5 jenis. Yang pertama ada harga tanah, biaya notaris, biaya pengacara, biaya maklar tanah, dan pajak tanah. Apabila kita memperoleh tanah atau land secara kredit ataupun tunai, maka jurnal yang dibuat adalah dengan mendebit land dan mengkredit cash untuk pembelian secara tunai dan mengkredit akun payable atau notes payable untuk pembelian secara kredit.
Lanjut ke prasarana atau land improvement. Jadi suatu penambahan struktur dari struktur tanah yang mengalami penyusutan. Nah, prasarana ini memiliki umur manfaat yang terbatas dan harganya yang semakin menurun. Jadi terbalik dari ciri-ciri dari aset tanah yang kita bahas sebelumnya tadi. Contoh dari prasarana ini seperti tempat parkir, lampu taman, pagar, dan lain sebagainya. Aset tetap selanjutnya itu adalah gedung atau building. Gedung ini adalah bangunan-bangunan yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk menjalankan roda bisnis operasi perusahaan yang didapatkan dengan cara dibeli atau dibangun sendiri. Gedung ini bisa berbentuk bangunan pabrik, kantor administrasi, gedung penyimpanan, toko, gudang, dan lain sebagainya. Untuk harga perolehan gedung saat dibeli itu ada harga beli bangunannya, biaya balik nama, biaya asuransi, dan biaya renovasi. Sedangkan harga perolehan gedung saat dibangun sendiri itu ada harga beli, biaya balik nama, biaya kontraktor, biaya arsitek, dan biaya membangun. Selanjutnya, aset yang akan kita bahas adalah equipment atau peralatan. Ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya pekerjaan. Peralatan pada umumnya lebih tahan lama, masa manfaatnya lebih tahan lama jika dibandingkan dengan perlengkapan atau supplies yang memiliki umur kurang dari 1 tahun. Nah, kalau peralatan ini lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti mesin berat, perabot, peralatan kantor, kendaraan, komputer, perangkat elektronik, dan mesin perkantoran, dan masih banyak yang lainnya. Equipment ini memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya terdapat biaya penyusutan, bisa dijual kembali dan akan terdapat gain atau loss pada saat menjualnya, ada manfaat atau masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun, dan biasanya digunakan dengan listrik, lebih mahal dan lebih besar. Tujuan utamanya adalah sebagai pendukung jalannya usaha, dicatat sebagai fixed asset atau aset tetap, atau capital asset. Contohnya peralatan ini seperti komputer desktop atau PC, dan mesin, dan lain sebagainya. Untuk harga perolehannya sendiri itu ada harga beli, ada biaya pengiriman, dan instalasi serta merakit. Selanjutnya kita membahas penyusutan atau depresiasi. Nah, penyusutan ini adalah proses pengalokasian harga perolehan dari suatu aset tetap berwujud menjadi beban-beban selama umur manfaat dari aset tersebut yang diperhitungkan secara sistematika dan melalui pertimbangan yang rasional. Faktor yang mempengaruhinya adalah harga perolehan, umur manfaat, dan metode penyusutannya. Nah, metode penyusutan itu berdasarkan umur ekonomis atau umur manfaatnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada metode garis lurus atau sering disebut dengan straight line method. Metode penyusutan ini akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang sama besar. Jadi dari tahun ke tahun itu tidak mengalami besarnya penyusutan. Dengan kata lain, nominalnya tetap sama dari tahun per tahun. Untuk dasar penyusutannya itu diperoleh dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Tarif penyusutan per tahunnya adalah 100% dibagi dengan umur ekonomisnya. Beban penyusutan per tahun itu rumusnya tarif penyusutan dikali dasar penyusutan atau dasar penyusutan dibagi dengan umur ekonomisnya. Sebagai contoh, suatu equipment dengan harga perolehan $61.500 yang diperoleh tanggal 1 April 2012 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun, nilai sisa $1.500 dijual pada tanggal 30 November 2015, perusahaan telah mencatat beban penyusutan terakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Jika perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan, maka buat jurnal yang diperlukan pada tanggal 30 November 2015. Untuk kondisi-kondisi berikut ini, equipment dijual dengan harga $12.000
Dan yang kedua, equipment dijual dengan harga $36.000. Nah, langsung saja ke pembahasan. Metode garis lurus. Dasar penyusutannya itu harga perolehan dikurangi dengan nilai sisanya. Nah, dasar penyusutannya adalah $61.500 dikurangi $1.500, itu ketemunya $60.000, dan tarif penyusutannya 100% dibagi umur manfaatnya 5 tahun sama dengan 20%. Maka beban penyusutannya di tahun 2012 adalah $60.000 dikali 3/12 karena pada tanggal 1 April itu 20% sama dengan $9.000. Nah, dapat dilihat. Kemudian jurnalnya juga dapat dilihat. Jika kalian masih bingung, kalian dapat nge-pause video ini agar kalian lebih paham tentang jurnalnya dan perhitungannya. Selanjutnya untuk metode kedua itu metode saldo menurun ganda atau sering disebut dengan double declining balance method. Merupakan metode penyusutan dipercepat, artinya beban penyusutan pada awal periode manfaat adalah yang paling besar dan akan terus mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Jadi di awal tahun dia memiliki beban penyusutan yang tinggi, kemudian tahun berikutnya akan semakin menurun dan akan semakin mengecil nilainya. Dasar penyusutannya adalah nilai buku aset pada setiap awal periode. Kemudian nilai buku aset sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi. Nilai buku aset pada tanggal perolehan sama dengan harga perolehan. Dan nilai buku aset pada akhir umur manfaat sama dengan nilai sisa. Untuk tarif penyusutannya ini 2 kali tarif garis lurus. Jika tarif garis lurus 20%, maka untuk metode saldo menurun ganda ini menjadi 2 kalinya, jadi 40%. Beban penyusutannya sama, yaitu tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutannya. Metode ketiga adalah metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit, merupakan saldo metode dipercepat dengan dasar penyusutannya harga perolehan dikurangi dengan nilai sisanya. Nah, tarif penyusutan yang dicari itu N kali dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 2. N ini adalah umur manfaatnya. Untuk menghitung tarif penyusutannya di tahun pertama, jika dia 5 tahun, maka 5/15, 15 ini didapat dari 1 ditambah 2 sampai 5. Dan begitupun selanjutnya. Untuk beban penyusutannya, itu adalah tarif penyusutan dikali dasar penyusutannya. Untuk mempermudah membedakan ketiga metode ini, perhatikan contoh berikut ini. Nah, pada tanggal 2 April, perusahaan membeli mesin seharga 10.000 dengan biaya angkut 2.500, diestimasi memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai residu 1.550. Nah, jika kita menggunakan metode garis lurus, maka diketahui harga belinya 10.000, biaya pengirimannya 2.500, diperoleh harga perolehannya 12.500. Nah, masa manfaat atau umur ekonomisnya 5 tahun dan nilai residu atau nilai sisanya adalah 1.550. Jadi untuk tabelnya itu ada tabel yang pertama itu kolom pertama ada tahun, kemudian ada harga perolehan, beban depresiasi, akumulasi beban, dan nilai sisanya. Nah, dapat dilihat metode garis lurus ini memiliki beban dari tahun ke tahun nilainya sama, seperti penjelasan yang sebelumnya aku jelaskan. Nah, akumulasi penyusutan ini diperoleh dari beban depresiasi tahun pertama. Kemudian untuk akumulasi penyusutan tahun kedua, itu diperoleh dari akumulasi tahun 1 dan tahun kedua. Untuk menghitung nilai bukunya, itu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Selanjutnya untuk jurnal tahunnya itu dengan mendebit beban penyusutan dan kreditnya akumulasi penyusutan sebesar 2.190. Nah, untuk metode saldo menurun ganda ini juga dapat dilihat. Perbedaannya terletak di harga perolehannya, itu tarifnya 40%. Jika tadi 20%, maka untuk saldo menurun ganda ini 40%. Untuk penghitungan yang lainnya itu sama, dan jurnalnya beban penyusutan di tahun pertama itu
Mendebit beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan sebesar 5.000 dan di tahun kedua itu sebesar 3.000. Untuk metode ketiga, jumlah angka tahun, contohnya perusahaan XYZ membeli mesin dengan harga 25 juta, diestimasikan memiliki umur manfaat selama 4 tahun dengan tanpa nilai sisa. Untuk dasar depresiasi dikali dengan tarifnya itu dari harga perolehannya dikali 4/10 karena ini cuma 4 tahun, jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Untuk tahun pertama itu masih 4 tahun penyusutan. Nah, beban depresiasi dan akumulasinya serta nilai bukunya perhitungannya tetap sama. Dan di akhir nilai bukunya di tahun terakhir karena tanpa nilai sisa maka nilai sisanya adalah 0 atau nilai bukunya adalah 0. Untuk jurnalnya di tahun pertama itu beban penyusutan dan akumulasi penyusutan sebesar 10 juta dan di tahun kedua itu sebesar 7.500.000 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas metode berdasarkan unit aktivitas produksi. Metode ini berdasarkan penyusutan per tahun akan bervariasi tergantung berapa aktivitas yang diserap atau jumlah unit produksi setiap tahunnya. Untuk dasar penyusutannya itu tetap sama, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa. Untuk tarif penyusutannya diperoleh dari dasar penyusutan dibagi total unit yang dihasilkan selama umur manfaat aset. Untuk beban penyusutannya itu tarif penyusutan dikali jumlah unit yang diproduksi pada tahun tersebut. Selanjutnya kita membahas depreciation and income tax. Beban penyusutan sering dijadikan pengendalian pajak. Pajak hanya menerima garis lurus dan menurun ganda. Biasanya perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, diperbolehkan melakukan rekonsiliasi ini asalkan sesuai dengan standar akuntansi, tetapi saat pelaporan pajak sesuai dengan bentuk rekonsiliasi fiskal. Nah, kemudian untuk depresiasi atau depreciation, ini mengganti atau mengubah estimasi umur manfaat. Tidak perlu ada restatement yang harus dilakukan menghitung ulang beban penyusutan setelah direvisi, dan tidak perlu adanya jurnal koreksi di dalamnya. Next, ada revaluasi aset tetap. Dalam standar IFRS, mengharuskan aset tetap dinilai sebesar nilai wajar. Nah, nilai wajar yang biasanya digunakan adalah berdasarkan harga pasar atau sesuai fakta di pasar. Jika suatu aset tetap tersebut tidak memiliki nilai pasar, maka nilainya ditentukan oleh penilaian yang kompeten dan independen. Ketika perusahaan yang sebelumnya memperhitungkan adanya penyusutan untuk aset tetap dan sekarang ingin menyajikan aset tetapnya berdasarkan nilai wajar, maka perusahaan harus melakukan yang namanya revaluasi aset atau penilaian kembali. Revaluasi aset ini adalah menilai kembali aset tetap yang dimiliki perusahaan tersebut berdasarkan nilai wajar aset tetap pada tanggal laporan. Untuk jurnalnya itu accumulated depreciation pada equipment. Untuk pengeluaran selama aset sedang dimanfaatkan ini ada 2 pengeluaran. Yang pertama ada pengeluaran pendapatan, di mana pengeluaran ini bertujuan untuk mempertahankan efisiensi operasi dan mempertahankan produktivitas suatu aset tetap. Jadi hanya bersifat sebagai pemeliharaan. Pengeluaran ini bersifat rutin tetapi nilainya tidak material. Manfaat akibat dari adanya pengeluaran ini dirasakan oleh perusahaan kurang dari 1 tahun. Jurnalnya itu maintenance and repair expense pada kas. Yang kedua itu ada pengeluaran modal. Pengeluaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi dan mempertahankan produktivitas suatu aset tetap. Pengeluaran ini jarang dilakukan, tetapi sekali dilakukan nilainya material. Manfaat dari adanya pengeluaran ini lebih dari 1 tahun. Untuk jurnalnya, ini adalah mendebit aset tetap yang berpengaruh dan mengkredit cash. Selanjutnya tentang akuntansi penghapusan aset tetap atau plan asset disposal. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada aset tetap tersebut dihentikan penggunaannya. Ketika aset tetap dihentikan penggunaannya di akhir umur manfaat, maka
Jurnalnya yang dibuat adalah akumulasi depreciation di debit dan loss on disposal di debit dan mengkredit equipment. Kemudian untuk aset yang diberhentikan penggunaannya sebelum umur manfaat berakhir, jurnalnya adalah mendebit akumulasi depreciation dan loss on disposal dan mengkredit aset yang dihapuskan. Nah, nilai kerugian aset tetap yang dihapuskan adalah sama dengan nilai buku aset tetap pada tanggal penghapusan. Selanjutnya, aset tetap yang dijual. Ketika perusahaan menjual aset tetap, perusahaan akan mendebit akun kas sebesar harga jual dari aset tersebut dengan mendebit akun accumulation depreciation sampai tanggal penjualan, kemudian mengkredit aset tetap yang dijual sebesar harga perolehan awal. Perusahaan akan menentukan apakah dalam penjualan aset tetap, jika nilai dari buku aset tetap tersebut harus dibandingkan untuk memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Jika harga jual lebih tinggi dari nilai buku, maka akan memperoleh keuntungan, dan sebaliknya jika harga jual lebih rendah dari nilai buku, maka akan memperoleh kerugian. Next, itu ada aset tetap yang ditukar. Pada saat aset tetap ditukarkan, maka perlakuan aset tetap yang dihentikan. Aset tetap memenuhi substansi komersial. Akibat dari pertukaran ini akan mengubah arus kas di masa yang akan datang dengan menjurnalnya, yaitu dengan mendebit aset baru dan mendebit akumulasi depreciation, dan kreditnya adalah aset lama dan kas. Dalam pertukaran ini, perusahaan juga menentukan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian atas pertukaran aset tersebut, yaitu dengan cara membandingkan nilai wajar aset alam dalam pertukaran dibandingkan dengan nilai buku aset lama pada tanggal pertukaran. Jika nilai wajarnya lebih kecil atau di bawah dibandingkan nilai buku aset lama pada tanggal pertukarannya, maka akan mengalami kerugian. Dan begitu selanjutnya. Selanjutnya, sumber daya alam atau natural resource adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Contohnya, minyak, gas, batu bara, timah, dan lain sebagainya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbarui atau biological asset. Contohnya itu seperti perusahaan memiliki perkebunan sawit atau karet, peternakan, sapi perah, klub sepak bola. Kemudian yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya mineral resource atau sumber daya mineral dan barang tambang. Kemudian ada penurunan aset. Penurunan aset ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada depresiasi, yaitu pengalokasian harga perolehan menjadi beban dari aset tetap berwujud selama umur manfaat yang dihitung secara sistematis dan rasional. Yang kedua, ada deflasi, yaitu pengalokasian harga perolehan menjadi beban berupa sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Dan yang ketiga, ada amortisasi, yaitu pengalokasian harga perolehan menjadi beban dari aset tetap tidak berwujud yang umumnya terbatas. Untuk biological asset itu dinilai berdasarkan nilai wajar atau fair value-nya, dan aset ini bersifat tumbuh. Untuk mineral resource itu dicatat sebagai harga perolehan dan menimbulkan deflasi. Untuk depresiasi itu berdasarkan nilai unit activity method. Jurnalnya adalah mendebit depreciation expense pada kreditnya adalah accumulation depreciation. Ada aset tak berwujud atau intangible asset. Ini adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tak berwujud umur manfaatnya terbatas dan diperhitungkan secara amortisasi, dan dibagi menjadi 2, yaitu umur terbatas atau limited life dihitung amortisasi, dan yang kedua umur manfaat tidak terbatas atau indefinite life. Contohnya, aset tak berwujud itu seperti hak paten, goodwill atau nama baik, merek dagang, trademark, franchise, trade name, hak cipta, dan lain-lain. Hak paten adalah hak eksekutif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atau suatu ciptaan atas suatu ciptaan. Next, ada penerapan intangible asset.
Hak paten di Indonesia umurnya hanya 21 tahun. Jika lebih dari 21 tahun, maka harus mendaftarkan kembali atau memperpanjang kembali hak patennya. Untuk dibeli itu menemukan teknologi, perusahaan luar negeri membeli kemudian dipatenkan. Jadi, penemuan tersebut bisa dijual kepada pihak lain, kemudian pihak lain tersebut akan mematenkan atas penemuan tersebut. Kemudian diciptakan yaitu menemukan teknologi, kemudian mengurus sendiri hak patennya. Untuk jurnalnya yaitu dengan mendebit amortization expense dan kreditnya adalah paten.